Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di Home Church Jakarta. Saya yakin dimanapun kau berada hari ini, kau semua dalam keadaan baik, penuh sukacita, sehat, karena Roh Kudus berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Nah, hari ini saya mau mengangkat sebuah tema yang judulnya adalah komunitas kuat dan berdampak, ya, menjadi komunitas yang kuat dan berdampak. Kita tahu bahwa setelah kita menerima kasih karunia daripada Tuhan Yesus, kita lahir baru, kita menjadi anak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita ini menjadi orang-orang yang hidup sendiri. Tuhan menginginkan supaya kita ada di dalam komunitas anak-anak Tuhan. Kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dan rupa dan gambar Allah itu, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Setelah Kristus memberikan keselamatan kepada kita, sekarang kita semua sedang berjalan menuju ke arah gambaran Kristus yang adalah Allah itu sendiri. Jadi saya percaya ketika kita jadi anak Tuhan, waktu kita mengaku kita anak Tuhan, tentu itu artinya kita juga berkata bahwa saya tidak bisa hidup sendiri. Saya butuh komunitas anak-anak rohani. Saya butuh saudara-saudara rohani, kakak rohani, koko rohani, cici rohani. Mana kalau rada suka Korea, saya butuh opa rohani, uni rohani. Silakan ya, kita perlu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana di tengah situasi katakanlah seperti pandemi saat ini atau situasi apapun, kita tetap bisa menjadi sebuah komunitas anak-anak Tuhan yang kuat dan tentunya berdampak. Kalau kita lihat sekarang di dalam setiap pandemi apapun, kalau yang kita hadapi sekarang ini adalah COVID-19, ternyata itu ada dua tantangan. Ada dua tantangan langsung yang kita hadapi sebagai anak Tuhan, sebagai komunitas anak Tuhan. Tantangan yang pertama itu adalah bahwa kita cenderung akhirnya melihat sesama manusia itu sebagai subjek ancaman dan bukan subjek kasih. Betul nggak ya? As much as we love another people, ya, sebagaimanapun kita mengasihi orang lain, tetapi ternyata pandemi ini sudah hampir berjalan 2 tahun, ya, itu kalau kita sadar spiritnya di balik dari penyakit ini, ya memang itu menyerang secara tubuh, tapi spiritnya apa? Itu membuat kita tuh jadi takut sama orang lain. Ketemu sama orang lain takut dan khawatir. Kita melihat orang lain, bahkan itu mungkin orang yang kita kasihi, keluarga kita, teman, sahabat, anggota komsel kita. Wah, ini bisa ancaman kasih penyakit sama saya. Sehingga kita jaga jarak. Betul, kita memang harus mengikuti prokes. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, saya harapkan kita tidak menjadi kemakan spirit ini. Kita harus berdoa bahwa suatu kali nanti kita akan bisa lagi pelukan, kita bisa lagi nanti salaman tangan, kita bisa kembali lagi seperti normal dahulu, bahkan more than normal, ya. Nah, yang kedua tantangannya adalah bahwa kehidupan rohani itu kadang jadi dinomor duakan. Dan banyak orang jadinya lebih fokus kepada masalah fisik, ya, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Jadi obrolannya itu terus, ya. Jadi lupa. Karena seringkali, ya, iblis atau dunia ini akan mencoba untuk kita membuat hanya berfokus pada hal yang fisik, ya kan? Padahal hal yang fisik ini entah nanti juga cepat atau lambat akan berlalu. Tetapi yang kekal itu jiwa dan roh. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya tidak kita perhatikan. Nah, sebagai komunitas anak Tuhan, tentu kita ada, ya, nomor satu untuk kita saling mengasihi, dan yang kedua adalah supaya kita membangun diri kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh sama-sama berkembang ke arah Kristus. By the way, saudara-saudara sekalian, yuk kita cek sekarang, ya, di antara semua teman yang kita miliki dalam hidup kita ini, berapa banyak yang kita miliki saudara-saudara rohani. Maksud saya begini, lebih banyak teman rohani kah atau teman non rohani? Anak-anak Tuhan kah atau bukan anak-anak Tuhan? Mari kita cek, ya. Kenapa? Siapa teman kita, kepada siapa kita bergaul, itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental kita. I'm not saying, saya tidak berkata bahwa engkau tidak boleh punya teman-teman atau sahabat gitu, kenalan yang bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, bukan itu maksud saya. Tetapi mari kita cek lingkaran pergaulan kita, lingkaran komunitas kita. Karena seberapa besar yang teman yang kita miliki atau komposisi dari pergaulan kita, itu akan mempengaruhi juga kita punya perjalanan rohani dan juga pandangan-pandangan kita. Oke, mari kita balik lagi, ya. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus 3 ayat. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya. Artinya apa? Ini perkataan Tuhan Yesus kepada komunitas orang percaya, kepada murid-murid.
Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 12 sampai ke 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan ayat 13, dan juga yang kamu minta dalam namaku, aku, kata Tuhan Yesus, akan melakukannya. Kenapa Tuhan Yesus mau melakukan itu? Supaya Bapa, supaya Tuhan dipermuliakan di dalam anak. Artinya apa? Di dalam Kristus. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang setuju firman Tuhan berikan kekuatan, katakan amin. Nah, perhatikan sekali lagi ya, Yohanes 14 ini Tuhan lagi ngomong kepada murid-muridnya. Lagi ngomong kepada komunitas orang percaya. Nah, kita harus memahami juga sebenarnya kalau secara konteks, jadi ayat 14, minta apapun yang kau minta padaku, aku akan melakukannya. Ini juga dilakukan atau diminta oleh komunitas orang percaya. Jadi konsisten. Tuhan kan juga pernah ngomong di Matius, apabila 2-3 orang di antara kamu berkumpul dalam namaku, ya sehati, apapun yang kamu minta, aku akan jawab, aku akan melakukannya. Itu bukan konteks individual, itu di dalam konteks komunitas. Demikian juga di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 14 yang kita baca tadi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita ini as a church, sebagai gereja, sebagai komunitas orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan bersama-sama, kita ini bisa kuat dan kita bisa berdampak. Yuk kita lihat, ada 3 poin yang saya mau bagikan kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini. Ya, yang pertama yaitu milikilah kehidupan rohani yang terus bertumbuh karena iman kepada Kristus dan pengalaman rohani pribadi bersama Dia. Ya, jadi dimulai dulu memang dari level individunya. Nomor 1, kehidupan rohani kita terus harus bertumbuh karena iman. Dan yang kedua, kita memiliki pengalaman rohani pribadi. Ya, perhatikan, pribadi bersama Dia. Perhatikan di ayat 12, dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya. Nah, perhatikan ya, percaya. Dimanapun kau berada sendiri, coba tepuk badanmu, katakan percaya, percaya. Nah, gitu ya. Percaya, maka ia akan melakukan pekerjaan yang kau lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. So, untuk supaya komunitas kita kuat, kita yang sebagai anggota komunitasnya harus kuat terlebih dahulu. Bagaimana supaya kuat? Ya, kita harus punya iman sama Tuhan Yesus, ya. Saya selalu mengajar dan berkhotbah, dan apabila ada orang-orang bertanya untuk konsultasi atau dimuridkan, saya bilang sama mereka bahwa kehidupan kekristenan yang paling utama itu adalah karena iman kepada Kristus. Itu dulu. Seringkali orang berpikir bahwa kehidupan beragama atau spiritualitas kehidupan rohani itu yang penting adalah berdampak dulu kepada sesama. Ya, pokoknya harus baik, harus baik. Mungkin teman-teman, saudara-saudara sekalian juga pernah mendengar istilah begini, ngapain beragama kalau seandainya nggak baik sama orang lain? Itu yang di sana dia ateis tapi baik sama orang lain. Yang penting kan itu. No. Itu adalah pandangan umum yang biasanya dipahami oleh manusia. Tetapi secara kekristenan adalah kita tidak mungkin bisa buat baik kepada seseorang kalau kita tidak menerima kebaikan terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa tahu apa yang namanya baik dan kasih kalau kita tidak menerimanya terlebih dahulu? Itulah makanya kita ini berbuat baik, kita kind to one another karena Tuhan sudah lebih dahulu baik sama kita. Ya, jadi kebaikan kita bukanlah karena kita berusaha mendapatkan reward, tetapi karena Tuhan sudah lebih dahulu baik sama kita. Ini harus kita pegang. Dan kita memiliki iman bahwa kehidupan kita ini akan terus berkembang di dalam Kristus. Nah, seringkali kenapa orang-orang Kristen banyak yang stagnan, nggak bisa move on, karena lupa akan poin hal ini. Nggak percaya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, kita harus percaya kita memiliki kehidupan di hari esok. Ya, nah kita harus mengalami pertumbuhan itu. Ya kan, kalau kita berkata kasih Tuhan dahulu, sekarang dan selamanya, itu adalah sama, dan bahkan setiap hari yang baru akan menghasilkan kasih yang baru dari Tuhan. Ya, Tuhan memperbaharui kasihnya pada tiap hari. Seharusnya kehidupan kita ini bertumbuh. Tetapi alasan kenapa seringkali kelihatannya stagnan, nomor 1 mungkin tidak percaya.
Atau yang kedua, tidak menyadari bahwa setiap aspek dalam kehidupan kita ini sebenarnya adalah pengalaman rohani pribadi bersama dengan Tuhan. Beberapa orang mungkin berteriak, di mana Tuhan? Kok Tuhan kayaknya nggak ngomong sama saya? Pertanyaannya, Tuhan nggak ngomong atau dia nggak dengar suara Tuhan? I'm not blaming. Tapi sebenarnya kalau kita mau benar-benar sensitif dan jujur, ya kan, kalau kita merasa kita nggak bisa move on, ya sebenarnya betul karena kitanya nggak move on, ya kan. Tetapi kalau kita mau melihat di dalam pandangan Tuhan, bahwa sebenarnya setiap aspek, setiap menit, apapun yang kita alami dalam hidup kita ini is a personal experience with God. Itu adalah sebuah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah, kenapa beberapa orang kelihatannya susah untuk melihat dari mana saya bisa belajar pengalaman rohani ini? Nah, itulah fungsi utamanya komunitas. Beberapa orang mungkin berasa ada di gereja, saya sudah dalam komunitas, tetapi do not really have spiritual friend, nggak pernah punya teman rohani, kakak rohani, bapak rohani, engkong rohani, whatever you call it, ya kan, nggak punya. Sehingga akhirnya kita hanya fokus kepada masalah kita nggak sadar bahwa Tuhan bicara, Tuhan menyertai kita nggak sadar. Nah, ketika kita ada dalam komunitas, maka orang lain bisa memberikan masukan sama kita. Aduh bro, saya lagi ngalamin ini, kenapa ya begini. Lalu brother kita bilang, bro, lu kok ngomongnya gitu? Lu sadar nggak? 2 tahun yang lalu lu pernah dapat begini, Tuhan ditolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali manusia ketika kita lagi menghadapi persoalan, kita susah untuk melihat kanan dan kiri. Kita terlalu fokus kepada apa yang kita hadapi, ya, sehingga kita tidak sadar bahwa tangan Tuhan sedang menolong, tangan Tuhan sedang bersama dengan kita, ya kan? Tapi kita nggak sadar. Nah, dibutuhkan, ya, komunitas orang-orang percaya untuk membuka mata kita. Kalau ditanya kenapa Tuhan nggak kirim lagi malaikat sekarang di zaman perjanjian baru nggak seperti perjanjian lama, karena Tuhan Yesus sudah ajarkan bahwa di dalam unity, di dalam komunitas orang percaya ada kekuatan di sana. Ya, so mulai detik ini mari kita membiasakan diri untuk melihat bahwa perjalanan hidup kita ini adalah pengalaman rohani yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang kedua adalah mari kita lanjutkan pekerjaan yang telah Tuhan Yesus lakukan, yaitu kasih, apapun dan bagaimanapun situasinya. Masih di dalam ayat 12 tadi dikatakan, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, jadi percaya dulu, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Teman-teman sekalian, apapun situasinya, jangan lupa bahwa kita harus melakukan dan melanjutkan yang namanya kasih. Beberapa orang mungkin menganggap bahwa melakukan pekerjaan Tuhan Yesus itu berarti menginjil. Betul, nggak salah. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus berarti saya melayani, ya, orang-orang yang sakit, yang membutuhkan. Betul, lakukan, no problem. Melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus artinya saya mengajar, saya memuridkan, saya berkhotbah. Ya, betul, nggak salah. Lanjutkan itu saja, nggak ada yang salah dengan hal itu. Tapi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat kenapa Tuhan Yesus mengajar, kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kenapa Tuhan Yesus marah dan menegur orang yang buat salah, kenapa Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada kita. Semua yang Tuhan Yesus lakukan dasarnya adalah kasih. Because He loves us so much. He loved the world. Dia mengasihi dunia ini. Lihat, dasarnya kasih. So it's not the job itself. Bukanlah pekerjaannya itu sendiri. Tetapi apakah pekerjaan, tindakan yang kita lakukan ini adalah didasarkan kasih atau tidak. Itulah makanya Rasul Paulus sendiri mengajarkan, apabila aku bisa punya segala macam karunia, aku mengerti rahasia apapun, tapi kalau aku tidak punya kasih, maka itu semua adalah hal yang sia-sia. Nah, hari ini di tengah situasi pandemi khususnya COVID-19 ini, adakah kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai komunitas Tuhan, kita melakukan kasih? Lihat, begitu banyak tekanan secara spirit untuk memperhatikan kita. Kita isolir diri kita dari orang lain dan yang lain-lain. Udah diri kita dulu deh, ya kan? Lalu kita nggak perhatiin yang lain-lain. Waduh, ya, dengan alasan supaya jangan mati, supaya sehat dan yang lain-lain. Betul sih, supaya kita jaga kesehatan. Tapi jangan lupa, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus melakukan kasih dengan cara apapun yang kita bisa.
Keadaan yang kita hadapi hari ini mungkin susah, tetapi saya percaya keadaan yang Tuhan Yesus dan murid-murid juga hadapi pada waktu itu juga keadaan yang susah. Mereka hidup pada zaman pemerintahan Romawi, salah satu kekaisaran paling bengis di dalam sejarah manusia. Mereka juga hidup di tengah dunia pagan, ya kan, di mana mereka harus menyembah kaisar dan kaisar dianggap sebagai otoritas tertinggi. Tiba-tiba orang Kristen muncul dan mengatakan Yesus adalah segalanya, lebih dari segalanya, di atas dewa-dewa. Wow, di atas segala macam Tuhan dan raja-raja. Lihat, berkata seperti itu, Yesus raja atas segala raja aja, hukumannya bisa hukuman mati pada waktu itu. And yet itu tidak menghentikan mereka untuk mereka melakukan kasih. Akibatnya apa? Di tengah situasi yang sebenarnya tidak kondusif dan sangat hostile bagi kekristenan, jemaat-jemaat tetap ditanam loh. Gereja tetap berdiri. Nah, hari ini kita juga memiliki tantangan. Ketika dikatakan kita tidak boleh berkerumun, bagaimana kemudian pertanyaannya kita bisa mengasihi tanda kutip kerumunan? Ketika dikatakan bahwa kita harus untuk sesaat ini dulu menjauh dulu dari orang lain, bagaimana kita tetap bisa mengasihi orang lain? Saya mau berkata, apapun situasinya, kondisi yang kita hadapi, tugas yang Tuhan berikan pada kita tidak berubah. Kita tetap harus mengasihi. There is no such thing yang namanya itu, nggak ada yang namanya itu tindakan kasih yang kecil. No, every kind of act of love, apapun yang namanya tindakan kasih tidak pernah kecil. Tidak pernah kecil. Kita nggak pernah tahu bagaimana hal-hal itu bisa menjadi dampak bagi orang lain. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Tetapi Tuhan minta untuk kita lakukan bagian kita. Jangan pernah menganggap terlalu kecil bagian saya. No. Justru kalau kita mau melakukan ini, nanti Roh Kudus akan memberikan hikmat. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Yang mau katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, berdasarkan ayat 13 dan 14, saya kasih poinnya dulu, ya. Bersama-sama ajukanlah permohonan, yaitu doa yang sejalan dengan kehendak Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus, ya. Jadi waktu kita berdoa bukan hanya sekedar maunya kita, tapi Tuhan lagi maunya apa? Ya, itu makanya penting kita berpuasa, ya, supaya kita konsen sama Tuhan. Ayat 13-14 dikatakan, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa? Supaya Allah dipermuliakan, ya. Biarlah perbuatan baikmu kelihatan, ya, bukan supaya kita kelihatan jadi sombong, enggak, tapi supaya lebih banyak orang memuliakan dan mengucap syukur sama Tuhan. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara-saudara, kalau baca nanti ayat 17 dan 18 lanjutannya, itu ada berbicara mengenai Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menghibur kita, yang mengajar kita, dan saya percaya itu artinya Roh Kudus juga yang memberitahukan apa yang menjadi isi hati Allah. Ya, Tuhan pengen dengar sesuatu dari mulut kita ini, permohonan yang selaras dengan hati Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama mengajukan permohonan yang selaras sejalan dengan hati Tuhan, pasti Tuhan akan kabulkan doa-doa kita. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, be a spirit-driven believer, not a system-driven believer. Gereja itu adalah organisasi, tetapi gereja juga adalah komunitas yang hidup, organisme. Kita mungkin punya banyak SOP, banyak peraturan, tetapi baiklah kita lebih digerakkan karena Roh Kudus dan bukan karena sistem. Be a spirit-driven believer. Perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, ketika komunitas anak-anak Tuhan berkumpul bersama, dikatakan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Wow, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka sedang dapat tekanan, tapi mereka sama-sama berdoa. Mereka sungguh-sungguh, Roh Kudus tercurah kepada mereka. Mereka kemudian menjadi berani. Mereka melaksanakan apa yang firman Tuhan minta untuk mereka lakukan. Saya percaya hari ini di tengah-tengah kekelaman pandai COVID-19, saat kita berkumpul bersama-sama sebagai anak Tuhan, kita berdoa sama-sama, kita minta Roh Kudus penuhi kita. Kita tidak takut terhadap kondisi ini. Bukan berarti kita nekat, tapi kita tidak takut dengan kondisi ini dan kita tetap lakukan bagian kita sebagai komunitas, sebagai anak-anak Tuhan.